Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi, oleh darah anak domba Allah. Oleh kesaksian kita semua saudara, kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita kembali beribadah bersama-sama. Meskipun di minggu pertama ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya Tuhan Yesus terus hadir di setiap hati kita, dalam rumah kita masing-masing. Biarlah ibadah pagi hari ini, pada bulan pertama, di bulan September ini kita boleh bersama-sama bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kita. Kita bersyukur karena anugerah-Nya kita masih diberikan kesehatan. Mari sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita bersama-sama berdoa bersyukur di hadapan Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Sebab sungguh Engkau Allah kami yang baik. Engkau Allah kami yang setia. Dan penyertaan-Mu terus Kau nyatakan dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami membuka hati kami untuk kami datang bersyukur di hadapan-Mu, untuk kami datang memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab sungguh Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami muliakan. Engkau Raja di atas segala raja, yang layak kami muliakan dan kami tinggikan sampai selama-lamanya. Bila setiap hati kami yang rindu akan Engkau, Kau curahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami, berkati setiap kami, menjamah setiap hati kami Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau aku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku
kuat dan harapan hidup kami. Kami mau terus menyembah-Mu sampai selama-lamanya Tuhan. Ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku. Kudus-Mu mengalir di tengah kami saat ini. Roh Kudus-Mu memenuhi setiap hati kami yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Sebab Engkau melihat setiap hati kami yang terbuka saat ini. Sebab Engkau melihat setiap hati kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lewatlah hadirat-Mu, penuhiku waktu ku datang untuk menyembah-Mu.
bersorak-sorai hanya untuk-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita percaya dengan masuk hadirat-Nya kita bersorak-sorai memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Lepas pula bagi
Sebab sungguh besar pengorbananmu untuk setiap kami. Sungguh indah kasih-Mu untuk setiap kami, Tuhan. Yang kami rindukan saat ini, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, Tuhan. Kami mau berdiam dekat dengan hati-Mu, Tuhan, mencari wajah-Mu selalu. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu yang besar untuk setiap kami. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau
Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas kebenaran firman yang berlanjut. Ya, yang pertama doa peperangan, minggu kemarin doa pemutusan kutukan. Nah, hari ini kita akan belajar doa sepakat. Doa sepakat ini sebetulnya tidak hanya sebatas untuk kota dan bangsa, tetapi juga dalam keluarga. Karena dasar firman-Nya jelas di dalam Matius 18 ayat 18 sampai 20 yang mengatakan 2-3 orang bersekutu dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi pada waktu kamu berdoa, maka itu Bapak kalau setuju melepaskan apa yang kita doakan. Jadi doa sepakat ini bukan sebatas tentang doa peperangan, tetapi kali ini saya akan menyampaikan fokus tentang doa peperangan melawan penguasa di kota, wilayah, di mana saja kita berada. Daerah, mungkin RT, RW, kelurahan, kota, dan bangsa negara. Nah, untuk memahami ini Bapak Ibu harus melihat yang pertama, tentang doa peperangan, bagaimana hierarki musuh orang percaya. Musuh orang percaya itu hanya iblis, setan, ya bukan manusia. Manusia hanya ditunggangi setan. Sebetulnya mereka tidak tahu kalau mereka memusuhi kita, anak-anak Allah. Tetapi sutradaranya atau yang memberi motivasi untuk memusuhi kita adalah iblis. Ya. Nah, di dalam doa sepakat ini tentunya sama dasarnya ya dalam doa peperangan dan doa pemutusan kutukan yang minggu lalu Bapak Ibu sudah melihat dalam khotbah lewat online ini, yaitu dasarnya adalah pengenalan kita dengan Tuhan. Itulah yang menjadi senjata paling ampuh. Jadi kalau kita sebagai orang percaya tidak mengenal Tuhannya, nah celaka kita ya, karena banyak celah-celahnya di dalam kehidupan ini. Ya, celah pertama jelas mindset, paradigma, konsep, falsafah hidup itu celah, sehingga ditunggangi, dikuasai dan kita tanpa sadar berjalan pelan-pelan menjauh dari Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Karena sebagai anak Tuhan tidak mau dibaharui. Ya, itu doa peperangan sudah saya jelaskan itu ya, pentingnya kita ini mengenal Tuhan dengan baik dan benar, karena hari-hari ini kita ini sedang menghadapi peperangan di alam roh yang tidak kelihatan. Kalau iblis terang-terangan itu mudah ngatasinya, yang tidak mudah karena iblis itu licik, bapak pembohong ya, dikatakan di dalam Yohanes 8, ya itu jelas sekali, ayat 44-nya mengatakan iblis itu bapak pembohong, jadi dia pintar untuk menguasai, membodohi, dan akhirnya menjadi alatnya. Ya, nah kita akan belajar yang ketiga. Ya, sebetulnya saya mau berhenti sampai di sini aja ya, karena terlalu panjang, luas sekali memang, doa peperangan itu luas sekali. Tetapi kelihatannya Tuhan tidak ngomong hanya 3. Ya saya ngikuti aja. Karena saya hamba Tuhan. Saya tidak berguna. Kalau saya berguna karena Tuhan yang menggunakan. Ya. Nah, kita belajar sekarang doa sepakat atau doa bersama. Yang pertama kita harus tahu, manusia itu sebetulnya sejak jatuh dalam dosa Adam dan Hawa maksud saya, maka dia ada dalam kontrol iblis. Ya ingat doa peperangan yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu itu berbicara tentang bahwa manusia ini sebetulnya dikendalikan iblis pada waktu Adam dan Hawa pertama kali jatuh dalam dosa. Nah sejak itu dunia itu dikontrol, ya dikontrol oleh iblis dengan segala kelompok dan antek-anteknya.
termasuk manusia yang menjadi pengikut penyembah iblis, ya. Nah, bagaimana manusia itu bisa dimerdekakan dari pengaruh itu, belenggu, cengkraman, itu dibebaskan lewat apa? Lewat iman kepada Yesus. Jadi manusia dimerdekakan dari dosa, kutuk dosa nenek moyang yang kita bahas minggu yang lalu, itu hanya karena Yesus. Tidak ada cara lain, hanya beriman kepada Yesus, maka Yesuslah yang bisa membebaskan. Karena Yesus bangkit dari kematian, maka segala kuasa roh jahat itu sudah dipatahkan. Bahkan iblis sendiri sudah ditawan dalam perarakan kemenangan Kristus. Ditawan dalam arti dia tidak berdaya menghadapi orang percaya. Tetapi bagi orang yang belum punya Roh Kudus di dalam hidupnya, dia tetap bisa dikendalikan. Atau paling tidak tanpa sadar dia menjadi alat setan. Seperti itu ya. Jadi kita harus memahami, bersyukur kita ini karena sudah dimerdekakan. Kenapa? Karena iman kepada Yesus. Karena Yesus bangkit dan Yesus menjadi kepala gereja, maka otomatis otoritas, kehidupan, kemenangan itu mengalir di dalam tubuhnya. Jadi orang Kristen ini akan mengalami kuasa untuk mengalahkan, mematahkan kuasa roh jahat ketika orang Kristen itu hidup dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengalami pemulihan di dalam mindset, paradigma. Kemudian memahami tujuan panggilan Allah dalam hidupnya. Nah, lewat apa Pak? Baca Alkitab dan melakukan. Jadi kalau orang Kristen tidak mau membaca, tidak mau melakukan, itu lemah sekali. Ya, banyak kisahnya ya. Dukun-dukun yang kalibernya sudah tinggi itu bisa menerawang manusia. Kenapa? Karena rohnya keluar. Dan dia melihat manusia-manusia. Dia ini termasuk orang Kristen. Orang Kristen justru menjadi incaran utama untuk dijatuhkan, dihancurkan. Nah, rohnya dukun ini yang keluar ini, dia mencari orang Kristen yang tidak memiliki perlindungan. Perlindungan itu datangnya dari hidup dalam kebenaran yang menyebabkan tidak bisa diterawang aja, tidak bisa. Apalagi dimasuki, tidak bisa sebetulnya. Jadi betapa pentingnya sebagai orang percaya ini kita membaca, melakukan dan menjadikan kebenaran itu sebagai bagian hidup yang tidak terpisahkan. Ya, itulah senjata melawan iblis. Sehingga perkataan kita ini memiliki bobot. Ketika kita ngusir setan, ketika kita mematahkan setan, maka itu berbobot. Ada muatannya. Muatannya apa? Kebenaran hidup. Ya. Jadi kalau kita sebagai orang percaya menjelang Tuhan datang kali yang kedua, ya Tuhan datang kali yang kedua, saya berulang-ulang menyampaikan tentang hal ini. Tujuannya apa? Supaya kita waspada. Hidup ini sudah di ujungnya. Ya, pertama Tuhan datang untuk mengangkat. Setelah itu membiarkan iblis berkuasa 7 tahun. Nah, setelah 7 tahun baru Tuhan menginjakkan ke bumi menjadi raja di atas segala raja selama 1000 tahun. Jadi kita ini sedang menunggu, bukan Tuhan datang, tapi Tuhan mengangkat. Mengangkat kita orang percaya yang hidupnya benar, melakukan firman, menjadikan firman bagian hidupnya, itulah yang terangkat. Nah, sebelum terangkat pasti akan terjadi revival atau kegerakan sesuai dengan janji Tuhan yang diucapkan lewat Nabi Yoel. Yang mengatakan pada akhir zaman akan datang lawatan hujan awal dan hujan akhir. Artinya lawatan kuasa Roh Kudus itu double porsi. Yang pertama, lawatan pertama waktu Roh Kudus masuk dalam hidup orang percaya itu dalam Pentakosta pertama di loteng Yerusalem. Ya, kemudian Tuhan juga melawat umatnya di tahun 1901 sampai 1606 itu lawatan Roh Kudus di Azusa Street, Los Angeles. Nah, itu lawatan kedua karena sifatnya mendunia. Nah, itu bisa disebut Pentakosta kedua.
Dan nanti menjelang Tuhan mengangkat gerejanya yang siap, hidupnya benar, melakukan firman. Karena dia berpakaian kebenaran. Ya. Matius 22 ayat 12-14 itu yang diangkat. Nah sebelum diangkat itu terjadi revival, yaitu yang disebut Pentakosta ketiga. Itu karena sifatnya mendunia. Jadi kalau lawatan Roh Kudus dalam gereja tertentu yang bertobat, terjadi pemulihan, itu sporadis saja. Lawatan pemulihan hanya lokal sifatnya. Tapi kalau lawatannya bersifat mendunia, itu bisa dikatakan Pentakosta ketiga. Ya, jadi sampai di sini cukup jelas ya. Nah, sekarang kita masuk ini. Ya, sekali lagi saya ingatkan bahwa senjata peperangan itu bukan fasilitas kita mengucapkan, tetapi kehidupan kita yang membawa aura atau hadirat Allah, itu yang menakutkan setan. Ya, dalam pengalaman saya seperti itu. Ya, ketika mendoakan orang yang kerasukan, begitu tumpang tangan aja langsung jerit kepanasan. Itu aura, itu hadirat Allah. Kehidupan kita yang bisa memberi dampak seperti itu karena melakukan firman. Bukan mengetahui firman, tetapi melakukan firman. Sehingga kehidupan manusia dagingnya makin berkurang-kurang, kehidupan Kristusnya makin bertambah-tambah. Itu yang saya sampaikan bulan Juni dan Juli sampai Juli pertengahan, yaitu membangun manusia roh. Itu tujuannya seperti itu. Manusia kita yang lama makin hilang dan manusia rohani makin bertambah-tambah. Itu senjata utama. Ya. Jadi kita harus tahu manusia merdeka dari belenggu dosa, maut dan kutukan karena dosa nenek moyang, yaitu kita bahas minggu kemarin, hanya oleh karena Tuhan Yesus. Tidak ada cara lain. Ya. Nah, kemerdekaan secara roh itu dialami saat menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupnya. Ya, dalam Roma 8 ayat 1 dan 2 dijelaskan itu. Kemudian dari sifat dan karakter itu dimulai dari perubahan konsep, paradigma dan tujuan hidupnya. Ya, tujuan hidupnya, apa tujuan hidup kita sebagai orang percaya? Hidup bagi kemuliaannya. Ini yang sedang saya bahas ya pertengahan Juli sampai Agustus ini. Bagaimana hidup bagi kemuliaannya, motivasi ke sana, maka rohani kita tumbuh. Ya, kalau kita tidak punya tujuan hidup hanya untukku, yang dimanjakan, yang dibangun adalah keakuan, kedagingan, harga diri, prestasi, ambisi. Hanya itu yang dibangun. Berarti tujuan hidupnya untukku, bukan untukmu. Nah ini, kalau seperti ini karakter tidak berubah. Tidak ada bedanya dengan orang dunia. Hanya predikatnya orang Kristen. Tapi karakter sifatnya sama seperti orang dunia. Nah ini dia membuka celah, banyak celah di dalam kehidupannya untuk iblis masuk. Ya, merusak dan membinasakan. Jadi bagaimana bisa menjadi manusia ciptaan baru, hidup yang lama harus dikubur, aku harus dikubur, baru akan bangkit mengalami kehidupan baru. Yang lama berlalu dan yang baru muncul. Nah, manusia ciptaan baru inilah yang tumbuh dewasa rohaninya. Nah, kalau tumbuh dewasa pasti peka, ngerti pikiran, perasaan, kehendak Tuhan atau ngerti hati Tuhan. Kalau tidak tumbuh, tidak mungkin. Tidak mungkin hanya prediksi, asumsi, imajinasi aja. Tidak bisa orang Kristen berasumsi. Mungkin tidak bisa, harus pasti. Di dalam Tuhan mengerti hati pikirannya pasti. Nah, orang seperti inilah baru dia memiliki kepekaan apa kehendak Allah dalam hidupnya. Jadi kalau tidak mengalami yang namanya transformasi, perubahan, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin kita ngerti perasaan, pikiran dan kehendak Tuhan. Ya, hidup masih semaunya sendiri. Ya, bagaimana mungkin dia bisa terlibat dalam doa peperangan?
Karena doa peperangan tanpa sehati, sepikir, dan setujuan dengan Tuhan, sepakat dengan Tuhan, tidak ada dampaknya. Hanya sekedar aktivitas saja. Ya. Nah, sekarang kita masuk lebih jauh lagi. Masyarakat di satu daerah yang memiliki kebiasaan memuja, ya, memuja sesuatu. Ya, setiap daerah itu pasti ada. Ada yang dianggap suci, ada yang dianggap keramat, sehingga hari-hari tertentu kirim sajen, ya, bunga dan seterusnya. Ada juga tempat situ untuk minta berkat. Nah, peristiwa tempat-tempat itu dikeramatkan dan dianggap di situ bisa memberi berkat, termasuk kuburan. Waduh, susah ya. Ini menjadi budaya. Turun-turun nenek moyang, maka dilanjutkan generasi. Nah, peristiwa seperti itu tidak terjadi dengan sendirinya. Itu lewat peristiwa lama. Mendengar cerita-cerita dari baik, mendengar dari baik lagi, baik, mendengar lagi dari baik. Nah, peristiwa itu lama. Sehingga wilayah daerah tersebut mendapatkan tempat untuk iblis duduk dan menerima kehormatan manusia yang tidak tahu. Nah, ini yang menjadi penghalang. Ya, Yesaya 25 ayat 7 mengatakan bahwa ada kuasa yang menyelubungi bangsa-bangsa. Jadi ada pengaruh yang menudungi bangsa-bangsa, suku-suku, daerah-daerah, tempat-tempat, dan wilayah-wilayah. Kalau Bapak Ibu ke daerah-daerah pelosok yang masih jauh dengan akses teknologi, maka Bapak Ibu akan melihat penduduk daerah itu hidupnya itu dikendalikan oleh kuasa itu. Ya, kasihan kan? Nah, bagaimana bisa punya kasihan kalau punya hati seperti hati Kristus? Jadi bagaimana kita bisa doa sepakat dan mematahkan dan memiliki kuasa kalau kita memiliki hati Kristus? Kalau melihat seperti itu, kita melihat jiwa-jiwa yang terhilang yang akan binasa tanpa keselamatan, kita terbeban enggak? Kalau belum terbeban ya susah, dijak doa sepakat, ya paling ikuti kegiatan aja, aktivitas doa sepakat, doa corporate, ya hanya itu aja. Tetapi tidak membawa dampak, ya tidak membawa dampak. Jadi bagaimana kita bisa punya beban, milikilah hati seperti hati Kristus. Ya. Nah, baru kita ini bisa berdoa memetakan kuasa roh jahat dengan sepakat. Melalui doa peperangan ya untuk umat manusia yang ada di wilayah itu dengan kelompoknya. Ya, kelompoknya orang percaya yang punya hati sama. Nah, ini susahnya kan di sini. Kita misalnya, saya sering kali mengajarkan tentang doa peperangan. Tapi apakah semua gereja mengajarkan seperti itu? Kan tidak. Jadi kalau kita mengajak, yuk kita doa peperangan untuk melepaskan belenggu, cengkraman, tudung-tudung roh jahat di tempat ini. Maka apa jawabannya? Macam-macam. Nah, kan susah kan? Nah, ini yang tepuk tangan ya iblis. Benar. Rasa melu-melu. Karena dia tidak diusik. Hebat ya. Ya, tetapi saya harus memberitahukan minimal sepakat di dalam rumah tangga. Tapi pemahaman ini harus tahu. Karena tertulis semua ayatnya ada di dalam Alkitab. Ya. Jadi kita harus memiliki hati terbeban terlebih dahulu. Atas kota, bangsa, tempat, atau di desa, di wilayah tempat kita pelayanan. Bagaimana bisa memiliki itu? Harus dapat pewahyuan yang timbul dari hati yang kudus ya. Kalau hati belum dikuduskan dari kedagingan tadi di awal saya sampaikan, ya susah. Yang diingat kepekaannya hanya untuk aku bisa dapat apa. Jadi percaya Yesus supaya aku diberkati. Ini kan orang sangat egois sekali.
Berkat itu datang dengan sendirinya. Di dalam ajaran Tuhan, di dalam khotbah di bukit, yaitu Matius pasal 6, itu jelas sekali mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Jadi berkat datang dengan sendirinya kalau kita hidup benar. Jadi bagaimana kita bisa sepakat harus dapat pewahyuan yang sama. Sehingga kita ngajak, ya sama, saya juga dapatkan, ini waktunya kita untuk mempertahankan belenggu-belenggu, mengoyakkan tirai-tirai selubung yang ditutungkan roh jahat atas tempat wilayah di mana kita berada. Itu artinya memiliki pewahyuan yang sama. Yang kedua, harus membangun misbah. Misbah itulah kita menyembah Tuhan, ibadah worship. Nah, ini harus diperbaiki. Cara menyembah yang benar itu seperti apa? Ya, kalau menyembahnya itu hanya mendengar dan ngikuti saja, bahasa lidah, mendengar dan ngikuti saja, itu belum tentu berkenan cara menyembahnya. Menyembah yang benar itu dalam roh dan kebenaran. Rohnya mengenal Tuhan dulu, dan kebenaran hidupnya nampak. Tadi yang awal saya sampaikan, kehidupan Kristus itulah senjata paling ampuh yang bisa mematahkan kuasa roh jahat di mana saja. Ya, jadi membangun misbah itu artinya memperbaiki pola kita menyembah Tuhan. Ya, bukan sekedar aktivitas, tetapi betul-betul diwujudkan dalam roh yang mengenal Tuhan. Bukankah Tuhan pada waktu berbicara dengan perempuan Samaria di Yohanes pasal 4 itu, Tuhan ngomong, akan tiba waktunya tidak lagi menyembah di satu kota, di Gunung Gerizim, di mana waktu itu ada tempat kemah tabernakel ditinggal di situ. Bukan. Tapi akan tiba waktunya orang percaya akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Anytime. Setiap saat, setiap waktu. Bukan menyembah dalam gedung tempat ibadah. Bukan. Itu kebiasaan saja. Tapi setiap saat. Misalnya saya nyetir di mobil, dengarkan pujian, penyembahan, ikut menyembah. Itu artinya saya juga ikut menyembah. Rohnya itu mengenal Tuhan, memuja Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu namanya membangun misbah yang benar di hadapan Tuhan. Nah, orang seperti itu, gaya hidup seperti itu, baru bisa dapat pewahyuan. Kalau misbah, cara menyembah Tuhannya aja belum tahu, belum benar, itu artinya misbahnya masih berantakan. Tahu firman? Tahu, tapi itu batu-batu yang berserakan. Ingat Nabi Elia pada waktu mengalahkan Nabi Baal dan Asitoret itu 850. Maka Nabi Elia membangun batu sesuai dengan standar yang diajarkan Musa. Nah, itu artinya memperbaiki. Kalau batu itu digambarkan firman dalam Petrus 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5 itu batu-batu hidup dan batu penjurunnya adalah Yesus atau dasarnya adalah iman kepada Yesus. Baru batu-batu hidup itu kebenaran itu ditata dalam hidup kita, itu artinya kita memperbaiki misbah untuk menyembah Tuhan. Nah, itu baru hadirat Allah tuntut. Sama seperti Elia ketika membangun batu-batu itu dan meletakkan korban. Kalau Nabi Baal suruh kamu teriak sampai melukai dirinya supaya apinya membakar korbannya tidak sama sekali sampai sore. Baru Elia ngomong, Tuhan tunjukkan bahwa engkau adalah Allah yang hidup. Baru Tuhan menunjuk apinya membakar korbannya. Elia itu sudah disirami air. Sirami air sampai 3 kali. Terbakar saat itu. Artinya kita harus membangun misbah, mengenal Tuhan, menyembah Tuhan yang benar dengan cara yang benar, baru ada hadirat Allah. Jadi tanpa itu tidak ada hadirat Allah, hanya sekedar kegiatan. Tiru-tiru aja, tidak bisa seperti itu. Saya mengerjakan sesuatu yang efektif dan memberi dampak. Jadi selama berbulan-bulan saya ingatkan,
Manusia lama harus dikerat, harus diganti sifat, karakter, kebiasaan, harus. Itu artinya saya sedang mempersiapkan Bapak Ibu untuk membangun sebuah mezbah yang berkenan di hadapan Allah. Sehingga doa Bapak Ibu langsung dijawab. Itu dasarnya. Ya, doa sepakat dasarnya tetap sama. Ya. Nah, untuk memenuhi standar tersebut, umat Tuhan harus membangun kembali mezbah yang sudah runtuh. Ya, tidak usah diulang, tadi sudah. Punya hati yang sudah dibarui, atau pemulihan hubungan dengan Tuhan memiliki hati baru. Peka, tahu hati Tuhan. Bukan mengetahui konsep, teori lewat buku, lewat tayangan di YouTube yang banyak, itu bukan. Itu teori. Ya. Jadi bagaimana bisa memiliki hati yang terbeban, baru doa kita efektif memberi dampak. Sehingga ketika kita mendoakan daerah wilayah tersebut, maka terjadi lawatan Roh Kudus yang memulihkan. Ya. Fakta membuktikan kuasa doa sepakat sungguh luar biasa. Kemerdekaan kota-kota di negara, di berbagai belahan dunia, karena umat Tuhan peduli akan jiwa-jiwa, jiwa yang terhilang. Kita melihat contoh-contohnya. Beberapa contoh kota yang mengalami kebebasan dari kuasa roh jahat. Yang pertama adalah Mizoram. Mizoram ini adalah satu tempat di wilayah India bagian selatan, perbatasan dengan Burma. Nah, Mongolit, ya, suku ini suku Mongolit. Mongolit itu seperti Chinese begitu. Nah, itu jelas penyembahannya, tahu sendiri kan, wilayahnya gitu. Daerahnya perbukitan, tempat-tempat tinggalnya juga perbukitan, hasil buminya adalah pertanian. Ketika ada penginjil yang mampir ke situ, memberitakan Injil bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, akhirnya terjadi daerah Mizoram ini, yang terbatas ini menjadi daerah orang percaya yang luar biasa diberkati. Bayangkan, dari petani dengan background penyembah berhala, karena ajaran nenek moyang wilayah tersebut, itu menerima Injil. Ketika menerima Injil, maka bangunan gereja megah-megah mulai didirikan. Hasil panenan mulai melimpah, artinya penghasilannya itu terjadi pelipat gandaan karena diberkati Tuhan. Nah, nanti saya tunjukkan kota-kota lain. Jadi lewat doa para penginjil ini, maka terjadilah lawatan, transformasi di daerah Mizoram ini. Sehingga akhirnya daerah kecil dengan penghasilan, hasil bumi saja, itu bisa mengirim 1000 penginjil ke seluruh dunia. Nah, bisa bayangkan? Jadi lawatan hasil doa dari penginjil-penginjil dari barat yang memberitakan Injil selama bertahun-tahun itu menghasilkan daerah itu dipulihkan, dilawat, diberkati Tuhan. Hasil punya diberkati, hatinya mengenal Tuhan. Terbeban jiwa-jiwa, kalau seluruh daerah Mizoram sudah mengenal Tuhan, maka mereka keluar negeri 1000 penginjil. Bisa bayangkan? Itu hasil doa sepakat dari para penginjil. Dan akhirnya penduduk itu juga memiliki pewahyuan yang sama. Dia tidak egois hanya memikirkan keselamatan diri sendiri, tapi mulai memikirkan bangsa-bangsa lain yang perlu keselamatan. Yang kedua, Almalonga, Guatemala. Ya, pada tahun 1970, kota Almalonga itu sebuah kota terletak di lembah gunung berapi, sekitar 15 menit perjalanan ke arah barat dari ibu kota provinsi. Ya, wajah kota di dataran tinggi suku bangsa Maya menjadi penyembah berhala Maximon dari kayu yang disebut sebagai Santo Simon. Jadi Santo Simon itu dianggap sebagai dewa disembah-sembah. Apa akibatnya? Penduduk itu miskin, menderita. Banyak keluar daerah, kan menderita.
Kenapa menderita? Karena tidak menyembah Tuhan yang benar. Ya, tapi menyembah dewa. Bentuknya dewanya ya Santo Simon, Petrus itu, Bang. Tapi yang disembah bukan Tuhannya, patungnya buatan manusia itu. Ya, ini Guatemala. Dan akhirnya apa? Setelah gereja tidak sadar, tetapi akhirnya gereja mulai sadar. Gereja yang dulunya egois mulai bersatu. Ketika bersatu mereka berdoa bersama. Ketika doa bersama maka terjadi pemulihan. Pemulihan apa yang terjadi? Hasil bumi meningkat sama seperti mie suram. Jadi Tuhan itu tidak bergantung kepada orang kaya. Tuhan bergantung kepada orang percaya yang sungguh-sungguh. Karena orang percaya yang sungguh-sungguh walaupun di desa dia diberkati Tuhan luar biasa. Sehingga hasilnya itu bisa memuliakan nama Tuhan. Dan akhirnya daerah Almalonga ini ekspor hasil buminya itu ke Amerika. Nah pada awalnya 1 bulan itu paling berapa kontainer. Setelah terjadi lawatan itu dalam 1 hari itu berpuluh-puluh kontainer. Sehingga orang Amerika datang ke Almalonga. Apa yang terjadi ini? Hasil buminya begitu luar biasa. Bapak Ibu kalau tidak percaya lihat nanti di YouTube. Cari di sana. Bapak Ibu akan melihat. Ya, transformasi kota Almalonga. Nah di situ ada gambar-gambar. Ya, misalnya wortel itu 1 lengan. Bayangkan itu. Dari tanah terkutuk menjadi tanah diberkati. Kobisnya, sayur-mayurnya semuanya diekspor ke Amerika. Sehingga orang Amerika datang survei ke situ. Apa yang terjadi? Satu yang terjadi, penduduk Almalonga bertobat dari jalan yang salah. Dan menyembah Tuhan secara baik. Membangun misbah yang berkenan. Sehingga doanya didengar. Ketika doanya didengar terjadi transformasi. Transformasi, perubahan, bukan yang di dalam rohani, di dalam ekonomi, di dalam kesehatan, di dalam tanah hasil bumi pun diberkati Tuhan luar biasa. Bukankah kita merindukan itu? Kuncinya satu, bangun misbah yang benar, yang berkenan, yaitu di dalam roh dan kebenaran. Selanjutnya kota Kali, wah ini lebih lagi. Ini kota yang terkenal sebagai daerah narkoba, ya banyak ya mafianya, organisasi kriminal, ya kartel kokain. Waduh, itu hasilnya itu isinya kokain. Nah kota Kali ini itu banyak rumah-rumah temboknya tingginya 10 meter, itu kelompok mafia. Kalau mereka jalan, Anda dibunyikan bel, tidak mau minggir, ditembak langsung. Tiap hari kota Kali itu minimal 10-15 orang meninggal. Penjara penuh, tidak muat. Dan akhirnya ada seorang hamba Tuhan, ya, dia berdoa, dia sendirian berdoa diketawain. Akhirnya dia menghimbau teman-teman gereja yang di kota Kali itu untuk doa bersama. Tidak ada. Akhirnya sepakat berdoa di sebuah stadion. Kurang lebih 60.000 orang percaya berdoa menjerit kepada Tuhan. Nah pendetanya ini ditembak sama mafia ini. Ya kartel kokain itu menembak pendetanya. Nah jandanya yang masih. Akibat lawatan Allah, transformasi, karena ada kesepakatan, ada doa bersama dari gereja-gereja di kota Kali itu, maka akibatnya apa? Penjara kosong. Bisa bayangkan? Orangnya takut sama Tuhan, takut berdosa, takut berbuat jahat, kosong penjaranya. Dimulai dari membangun misbah. Tanpa membangun misbah tidak bisa. Doanya tidak mendatangkan hadirat Allah. Doanya tidak mendatangkan kuasa. Ingat Elia. Memperbaiki batu-batu yang hidup. Kemudian korban persembahannya disiram air sampai 3 kali. Dan ketika berdoa Tuhan membakar korban.
Bagaimana doa kita menjadi berkenan dan membawa dampak? Bangun misbah yang benar. Cara menyembah Tuhan yang benar. Baru akan terjadi kegerakan lawatan Allah. Dan yang keempat, ya ini Kiambu. Kiambu itu daerah Nigeria. Ada seorang hamba Tuhan namanya Pendeta Mute. Memimpin doa syafaat bagaimana supaya penduduk yang miskin ini dipulihkan. Akhirnya tahu penyebabnya adalah adanya seorang wanita tukang sihir di kota tersebut namanya Mami Jane Para. Dia tahu dapat pewahyuan. Jadi ketika kita membangun misbah baru ada pewahyuan. Tadi di awal sudah saya sampaikan. Ketika pewahyuan seperti itu jadi fokus nembaknya ini. Sehingga akhirnya Mami Jane Para ini tidak mandi lagi. Setan ini tidak mau bekerja karena setannya sudah diusir dari daerah itu. Akibatnya apa? Diusir dari kota itu. Anda tahu setelah diusir terjadi revival. Gereja bertumbuh luar biasa. Karena lawatan Allah terjadi. Semuanya dari doa. Kalau kita tidak suka doa, bagaimana Tuhan bisa memulihkan? Bagaimana Tuhan bisa menjawab? Karena kita tidak membangun misbah hidup kita ini dengan baik dan benar. Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahkan hidupmu. Itulah ibadah yang sejati. Ya, tubuh itu kan artinya roh, jiwa, dan tubuh. Bagaimana bisa tahu terjadi sampai metamorfosa atau metamorpo. Terjadi perubahan. Baik berkenan sampai sempurna. Baru Tuhan mendengar dan menjawab doanya. Nah itu yang sudah saya sampaikan berbulan-bulan. Karena Tuhan jelas mengatakan persiapkan jemaat untuk menyambut aku. Ya, saya tugasnya hanya menyampaikan soal orang mau mentaati, ya monggo, hak asasi, free will, kehendak bebas. Kalau mentaati, kemuliaan. Kalau tidak mentaati, ya tahu sendirilah. Ya. Nah, sekarang waktunya kita, ya, di mana kita tinggal mengalami transformasi lewat doa umatnya. Dimulai dari kita yang mau memenuhi panggilannya. Bagaimana bisa memenuhi panggilannya? Dengan membangun misbah dalam roh dan kebenaran. Nah, sekarang saya akan mengajarkan model doa sepakat. Bisa di dalam gedung, di dalam rumah, di lokasi, di tempat di mana penguasanya berada. Nah, cuma ini kan riskan. Ya, di negara kita ini ada kegiatan nyanyi di jalan itu, waduh, dilempari batu pasti. Tetapi di luar negeri masih bisa. Ya, disebut Mass for Jesus, di jalan keliling kota. Ya, tunjukkan apa Yesus sebagai raja, ya seperti ini. Gambar ini adalah di luar negeri, di sini tidak mungkin. Lalu bagaimana Pak? Ya naik mobil dong. Peserta memuji dan menyembah Tuhan sepanjang jalan. Memuji menyembah, tidak ada yang cerita, tidak ada yang gojek, tidak ada yang guyon. Memuji menyembah. Pakai gitar, tidak ada gitar, nyanyi, tape-nya di setel, ngikuti nyanyi semua. Pokoknya fokus Tuhan lawat kota kami. Tuhan berbelas kasihan kota kami. Dan ada satu kota, teman yang melakukan ini. Satu kota. Ini dukunnya pada keluar sembahyang sambil ketakutan. Ada tekanan yang luar biasa. Ketika umatnya berdoa. Ya, jadi inilah doa sepakat. Saya sudah mengajarkan doa peperangan, saya sudah mengajarkan doa pemutusan kutukan, dan doa sepakat. Semua doa ini menjadi efektif kalau kita membangun misbah hidup kita ini. Ibadah itu worship. Itu namanya kita mempersembahkan hidup yang berkenan. Itu rahasianya. Ya. Jadi bagaimana caranya? Tempat, kota, wilayah. Ya, saya pernah melakukan ini. Tempat-tempat yang dikatakan angker ya saya datangi. Ya, dan mendoakan, mematakan penguasanya. Setelah itu udah pulang itu aja. Nah, sebetulnya hal seperti ini, seperti yang saya lakukan itu tidak efektif. Itulah tidak efektif.
itulah sebabnya sekarang saya tidak lakukan. Harusnya setelah didoakan, dipatahkan penguasanya, Injil harus masuk. Nah, Injil masuk itu di negara kita kan susah. Jadi ngapain saya memata-matakan penguasa-penguasa kalau saya tidak menginjili wilayah itu? Kan tidak efektif. Ingat Lukas 11 ayat 24, 27. Rumah ini dibersihkan, tetapi tidak ada penghuninya. Maka datanglah 7 roh yang lebih jahat. Nah, sama itu seperti itu. Kalau saya doakan tengking, patahkan, pergi setan mesti takut karena nama di atas segala nama. Tetapi kalau tidak diinjili, datang lagi lebih jahat. Nah, itulah sebabnya saya tidak lakukan sekarang. Saya hanya menghimbau teman-teman aja. Dan kita pernah melakukan itu. Tahun 2006 di Turonggo, hanya doa saja. Pembicara tidak ada, hanya memuji menyembah Tuhan. Ya, saya punya fotonya. Ya, anak-anak remaja yang sekarang sudah mulai tumbuh. Ya, pernah kita lakukan itu. Apa dampaknya? Tidak ada khotbah waktu itu. Terjadi lawatan Allah, kesembuhan ilahi, mujizat terjadi. Jadi kalau kita ini mau melihat itu, mau melakukan lagi, waduh, tahun berikutnya pada menolak. Ya sudah, tidak apa-apa. Ya, ini yang harus kita pahami tentang doa sepakat itu seperti apa. Sekarang kita melanjutkan kepada kesimpulan. Next. Ya, kesimpulan. Kemerdekaan satu wilayah, kota, dan bangsa terjadi apabila umat Tuhan punya beban mendoakan dengan sepakat. Bersama-sama maksudnya. Doa bertambah apabila memiliki hati terbeban, hati yang sudah diubahkan. Jadi kalau belum diubahkan, tidak ada dampaknya. Ya, meninju angin aja. Karena kita undangkan kuasa Tuhan. Tuhan bagaimana bisa datang kalau kita sendiri belum membangun mezbah hidup kita ini dengan baik dan benar. Itu rahasianya. Keluarga dipulihkan, ekonomi dipulihkan, kota dipulihkan, bangsa dipulihkan kalau ada umat Tuhan yang memiliki hati seperti hati Kristus. Ya, terbeban, maka pewahyuan muncul. Pewahyuan, sepakat, yuk kita doakan. Ya, karena model itu tidak bisa single fighter. Saya tidak bisa melakukan itu, sombong nanti. Kita harus bergabung, mengundang gereja-gereja. Kan tidak mudah. Dijak bersama berdoa itu untuk kota tercinta. Kan tidak mudah. Susah ya. Tetapi Bapak Ibu harus tahu ini. Minimal keluarga Bapak Ibu. Sehingga Tuhan melawat mendengar doa Bapak Ibu karena ada doa sepakat dalam rumah tangga. Kiranya firman Tuhan ini membangun iman dan pengharapan kita. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk menaikkan pujian ini bersama. Setelah itu kita berdoa, dan setelah berdoa kita menikmati perjamuan kudus. Kita membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan secara baik dan benar. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Syukur untuk setiap rencana-Mu Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menghiduplah kerajaan-Mu.
ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bangsa ini berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Pujian ini menjadi doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu bangsa ini boleh dilawat Tuhan. Belas kasihan Tuhan atas bangsa kami yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Lewat ibadah online ini kami berdoa Tuhan. Lawat bangsa kami Tuhan. Selamatkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Jutaan jiwa di negeri ini akan binasa tanpa keselamatan. Keselamatan yang datangnya daripada-Mu. Karena Engkaulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada satu orang pun bisa datang kepada-Mu
dan mengalami pemulihan, diampuni tanpa lewat iman kepada kami berdoa. Ya, setiap orang yang menonton tayangan ibadah online ini, Tuhan jamah hatinya, membuka hati, menerima keselamatan. Tuhan berikan iman kepada mereka yang membuka hati dan mengakui Engkaulah Juru Selamat. Ketika mereka mengampuni, mereka mohon ampun dosa di hadapan-Mu, Tuhan mengampuni. Sehingga mereka boleh merasakan damai, merasakan sukacita yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Karena Tuhan sedang melawat. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami, untuk gereja-gereja yang ada. Biarlah kami boleh memiliki hati yang sama, menerima pewahyuan yang sama, sehingga kami boleh sepakat mendoakan bangsa negara kami. Hanya orang yang berdiri celah yang akan menahan murka Allah terjadi atas mereka yang belum mengenal Engkau. Itu menjadi beban kami, ini menjadi doa kami Tuhan. Kalau Engkau bangkitkan gereja-gereja yang ada di Indonesia, sehingga mereka sepakat dan tidak memperhatikan doktrin, tetapi kebenaran sebagai acuan, pegangan sebagai barometer. Karena doa orang benar besar kuasa. Doa sepakat pasti mendatangkan lawatan Allah. Kerinduan kami adalah kota ini diselamatkan Tuhan. Segala kuasa roh jahat yang di kota ini, kami sepakat seberapa kami yang hadir saat ini untuk mematahkan, mengoyakkan segala tirai-tirai selubung yang ditudungkan atas penduduk kota ini. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala belenggu ikatan-ikatan, okultisme, mistik yang ada di kota ini kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau mendengar doa seruan kami. Dan malaikat-Mu Engkau utus untuk menghalau segala roh jahat yang ada di kota ini. Sehingga akhirnya kota ini terbuka untuk menerima Injil. Kami rindu Tuhan, kota ini diselamatkan. Jiwa-jiwa di kota ini boleh diberkati. Dan pakai gereja yang ada di kota ini untuk siap melayani mereka. Membimbing, mengarahkan mereka untuk mengenal Engkau dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami percaya jemaat-Mu yang di rumah yang saat ini mengikuti ibadah online ini. Tuhan juga memiliki hati yang sama, mereka memiliki misbah yang benar di hadapan Allah. Itu dalam roh dan kebenaran. Sehingga dengan sepakat mereka boleh berdoa di dalam keluarganya. Untuk mengatasi masalah persoalan dan Tuhan menjawab saat itu juga. Terjadi mujizat dan lawatan Allah dalam keluarga-keluarga anak-anak-Mu yang mau sepakat dan mau membangun misbah yang benar di hadapan Engkau. Dan akhirnya kami boleh menjadi contoh, kami boleh menjadi teladan, kami boleh menjadi saksi bahwa Tuhan itu ada dan nyata. Dan akhirnya banyak jiwa akan mengikuti karena mereka tahu hanya Tuhan yang bisa melakukan semua hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman yang sudah didengar jemaat-Mu boleh tertanam dan terus mengusik, mendorong, mengingatkan. Dan akhirnya kami boleh berjalan dalam rencana Allah yang indah dan mulia. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Engkau sudah mendengar doa seruan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari persiapkan perjamuan kudus, kita akan mengambil bersama. Baik, Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita angkat roti. Kita akan sama-sama menikmati perjamuan kudus ini. Angkat roti di tangan kanan Bapak Ibu, saya berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih. Selama kami masih hidup, Engkau masih memberi kesempatan untuk kami berbalik dari jalannya yang tidak benar menjadi benar. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampuni segala sikap kami yang menganggap ringan
kebenaran-kebenaran firman yang selama ini kami dengar, kami tidak mau melakukannya. Tanpa sadar kami sedang mengabaikan untuk membangun misbah yang berkenan di hadapan-Mu. Setelah kami mendengar firman dan kami menyadari tanda-tanda zaman semakin nyata, kami tidak mau tertinggal dan mengalami zaman antikris. Kami mau terangkat ketika Engkau melawat kami. Gereja-Mu diangkat, kami termasuk di dalamnya. Oleh sebab itu lewat perjamuan kudus ini, biarlah Tuhan mau menerima kami. Kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Untuk menuntun, membimbing kami. Sehingga akhirnya kami boleh makin berkenan di hadapan Allah. Kami siap menerima berkat perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama roti yang merupakan gambaran tubuh yang terpecahkan ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami percaya selama kami masih hidup, artinya Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami berbalik dari jalan yang salah, untuk kembali ke jalan yang benar. Sebentar kami akan menikmati anggur yang merupakan darah Kristus yang mensucikan dan menguduskan. Bila Engkau juga mengampuni, menguduskan dosa salah kami, sejauh timur sampai barat, jangan Engkau mengingat-ingat lagi. Kalau Engkau mengingat, siapakah manusia bisa tahan di hadapan-Mu? Kami bersyukur, kalau Tuhan sudah mengampuni, maka Tuhan sudah melupakan. Oleh sebab itu, lewat perjamuan kudus ini, lewat anggur yang merupakan lambang darah Kristus ini, kami boleh diampuni dari segala dosa salah kami. Baik pikiran, perbuatan, tindakan, maupun sikap hidup kami yang tidak berkenan. Oleh sebab itu kami mau menikmati anggur yang merupakan lambang darah Kristus yang tercurahkan di atas kayu salib ini dengan iman. Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Oleh sebab itu mari kita minum anggur ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah mendengar doa seruan kami sudah diampuni dan kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Karena kami mau membangun misbah yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat perjamuan kudus ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita dengarkan pengumuman gereja kali ini. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusa Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, sekarang angkat hatimu, terimalah berkat. Bapak Surgawi, Engkau melawat jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, dengan berkat Allah dicurahkan, mengampuni segala dosa salah tindakan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, memberkati keluarga, menjadi harmonis, mereka boleh menjadi sepakat untuk menyatukan hati, mematahkan segala teror-teror dan kuasa, halangan-halangan berkat Tuhan yang menghalangi. Karena kami tahu berkat dan rahmat Tuhan itu selalu baru. Kalau tidak sampai kami percaya, itu pasti ada penghalangnya. Oleh sebab itu ajar
keluarga-keluarga jemaatmu untuk sepakat berdoa mematahkan segala tirai-tirai selubung yang menudungi berkat sehingga tidak sampai ke dalam tangan jemaatmu. Sekarang jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus dan pimpinan pertolongan Roh Kudus yang akan menyertai hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.